Baik, Bapak Ibu semua, ini masih baru 16 nih, masih kurang, belum masuk semua, tapi kita mulai ini udah jam 10 lewat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali setelah beberapa hari libur tidak ada tatap maya ini. Sekarang kita masuk di modul 1.3 nih, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi PCOK ini. Sebelum kita mulai tatap maya hari ini, kita awali dengan doa dulu nih. Monggo siapa yang mau memimpin doa silakan. Atau saya minta saja nih, minta bantuan nih. Urut dari mungkin Kak Irfani dari absen dari atas. Saya absennya sekarang. Oh, Kak Amali dulu. Kak Amali ya silakan Kak Amali. Pak. Silakan Kak Amali. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Ya. Baik teman-teman, mari kakak saya ulangi. Mari kakak-kakak semua, guru hebat. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu saya berikan sepenuhnya ke Kak Aris. Terima kasih pada Kak Amali yang sudah memimpin doa kita bersama dalam pembelajaran tatap maya yang keempat ini ya, dalam modul 1.3 pembelajaran diferensiasi dalam PCOK. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini masih baru 15 berarti ya, dengan saya belum masuk semua, masih kurang 5. Baik Bapak Ibu, nanti di dalam tatap maya modul 1.3 ini nanti ada aktivitas bermain peran atau role play ya, nanti berpasangan. Nah, nanti mungkin ini yang biasanya dalam tatap maya kita cuma duduk diam, nanti ada geraknya ya. Ada gerak, nanti kakak-kakak semua akan mempraktekkan gerakan sesuai dengan pilihan gerakan yang mencerminkan nanti materi pembelajaran yang diferensiasi. Izin share screen dulu ya. Ya. Modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ini. Nah, ini tentu kita sebagai guru selama berpuluh-puluh tahun mungkin mengajar, kita sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cuma apa ya, kita mungkin belum menyadari atau belum tahu, oh ternyata yang saya lakukan adalah pembelajaran yang dimaksud seperti SCL, Student Center Learning. Nah, ini pertama kesepakatan bersama kita. Seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, please
klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, ini sebagai pembuka dari pertemuan tatap maya ini, ya, ini juga ada kaitannya ini dengan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Nah, ini coba ini silakan nanti kakak-kakak mengetikkan ya berapa lama sih pengalaman mengajar kakak-kakak semua sampai saat ini. Nah, nanti silakan ditulis di kolom chatnya. Ya. Kak Ledi 15 tahun, Kak Eko Hernawan 12 tahun, Kak Ardia 15, Kak Endi 4 tahun, Kak Stella 18, Kak Winarti 20 tahun, Kak Iksan 9, Kak Yusuf 5, Kak Tetis 7, Kak Galih 4, Kak Sabtono 17, Kak Eko Ferianto 17, Kak Yanuar Haris Prabowo 10, Kak Uvin 20, ya, Kak Irfani 16. Ya, ternyata kakak-kakak banyak ya sudah pengalaman mengajarnya ini. Kalau mungkin di sini saya kan juga guru PJK, mungkin saya sama ini dengan Kak Winarti, udah 20 tahun ya. 20 tahun mengajar. Ya, pengalaman saya mengajar guru PJK itu untuk mungkin tahun 2005, 2025 besok baru 25 tahun karena saya menjadi CPNS itu tahun 2005, 2005. Jadi saya begitu lulus kuliah waktu itu masih D2 ya untuk pengangkatan guru PJK di daerah saya belum S1. Nah, itu begitu saya lulus alhamdulillah langsung ikut CPNS ikut tahun 2005. Nah, saya belum pernah pindah kakak mungkin yang lain udah bolak-balik mutasi. Saya dari awal sampai saat ini masih tetap di SD itu saja. Mungkin cuma saya ini belum pernah dipindah. Jadi mungkin pengalaman saya mengajar di sekolah lain itu kurang. Paling saya dapat tugas mengampu gitu. Tapi SK saya dari CPNS sampai sekarang masih tetap di SD yang sekarang ini. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Ini mungkin ya saya terbilangnya termasuk senior ini ya. Senior dalam jadi guru. Kalau dulu waktu pengalaman angkatan saya banyak yang lebih senior dari saya. Baik, terima kasih kakak yang sudah berbagi tentang pengalamannya, pengalaman mengajar ya. Pengalaman mengajar itu bukan berarti kita sebagai guru saja, mungkin guru pengampu, guru kelasnya juga pengalaman mengajar ya, karena di dalam mengajar itu juga ada pembelajaran diferensiasi. Bisa mungkin sebelum diangkat sudah ngajar itu termasuk masuk dalam pengalaman. Ini tadi ya udah ya. Nah, sekarang tujuannya ya, tujuan dari pertemuan pertamanya ini yang pertama satu ya memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Ketiga, menganalisis studi kasus pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya untuk hari ini ya, ada 2 CP atau 90 menit. Ini yang pertama pembukaan tadi udah. Nah, nanti kita akan melaksanakan setelah 30 menit aktivitas 1 role play atau bermain peran ya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah itu nanti kita menuliskan ya. Menuliskan oh bentar, enggak jalan ya. Ini sinyalnya agak kurang. Ini agak jalan ya memang. Nah, paling nggak saya slideshow mungkin ya untuk mengurangi.
Nah, ini saya ulangi tadi tujuannya ya. Ini tujuannya ada tiga dalam tatap maya ini. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini tentu sudah kakak-kakak lakukan nih di LMS. Ini agendanya ya. Nanti kita melakukan role play atau bermain peran pembelajaran PJOK. Kemudian mengasosiasi pembelajaran dengan hasil aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, dan menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agendanya secara 90 menit ke depan. Nih. Nanti aktivitas satu bermain peran atau role play. Nanti yang kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik di berbagai jenjang usia. Terus yang ketiga menganalisis pembelajaran berbasis di dalam modul 1.3. Nah, ini sudah yang aktivitas 3. Nah, ini ada pertanyaan tapi jangan dijawab dulu nih. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, ini kan tentu kita sebagai guru PJOK sudah lama mengajar ya. Sebenarnya pembelajaran kita sudah berpusat pada peserta didik apa belum sih? Apa sih yang menandakannya? Nah, nanti kita akan tahu apa sih ciri-ciri dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau SCL nih, Student Centered Learning. Nah, ini sudah jadi lesson-nya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak nih beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, ini. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, kemudian apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini ada video ya, ada video dari pakar PJOK. Ini Miss Cassandra nggih, dari Australia. Ini dulu waktu saya apa ya penyamaan persepsi fasil di Jakarta itu di Tangerang itu ini langsung live live Zoom dengan beliau. Itu bahasanya bahasa Inggris. Saya nggak mudeng gitu. Kayak ada penerjemahnya kemarin penyerjanya adalah Profesor Sali dari UNJ yang menerjemahkan. Kita dengarkan dulu ya. Apa sih ini dari Miss Cassandra? Belum videonya belum ini ya saya ulang. Iya, ya. Nah, saya bajunya dibagikannya bukan jendela berarti biar ada suaranya ya.
thing. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Suaranya tadi nggih, Kak? Ya, itu sekilas lah ya tentang apa sih kata dari pakar. Kemarin juga di grup waktu pertama itu sudah saya share ini. Nah, mari kita sekarang melakukan aktivitas role play. Ini sebentar ini saya jelaskan dulu ya. Role play atau aktivitas pembelajaran ya, nanti capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya satu, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, ini untuk langkah-langkah aktivitasnya ya. Nanti saya membagi peserta secara berpasangan nih, berdasarkan nomor urut nih. Karena kelas kita ada 20, jadi nanti saya absennya itu sudah saya rubah sesuai LMS ya, biar saya menilai atau mengecek tugasnya nggak acak, nggak bingung. Jadi urut sudah saya rubah nggak sesuai dengan grup yang kelas dari BPKB. Jadi Kak Irfani ada di atas, yang terakhir Kak Titis. Kalau dulu kan Kak Akartiah, yang terakhir Kak Sawaludin. Nah, nanti berarti nomor 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dan 6 ya, karena berpasangan ini ya. Nanti saya tampilkan pilihan gerakannya, ada 5 gerakan ya. Nanti tiap peserta atau kakak-kakak memilih gerakan yang paling disukai. Mana dari kelima gerakan nanti dipraktekkan mana yang paling disukai. Nah, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadinya terlebih dahulu. Ini kalau di PPT 10 detik ya. 10 detik nanti berarti dikalikan 6. Nah, sebenarnya menghitung denyut nadi kan 1 menit ya. Ini monggo nanti terserah kakak-kakak semua dihitungnya bagaimana. Mau sempat 1 menit ya boleh, 10 detik kalikan 6 ya boleh, sama saja nih. Tapi lebih lebih apa ya? Lebih tepatnya atau lebih biar enggak ini jangan 1 menit, tapi kan mengingat waktu mungkin ini di PPT-nya dibuat 10 detik kali 6. Kemudian catat pilihan gerak denyut nadi nanti di Google Spreadsheet ya. Nanti saya kirim di chat ya, nanti bisa diakses oleh kakak-kakak semua. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di dalam spreadsheet. Yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, nanti bergantian. Setelah satu jadi pengamat, satu melakukan gerakan, gantian. Nah, ini nanti Google Sheet-nya labelnya seperti ini ya. Nanti ini udah saya
tulis namanya. Nah, gerakannya nanti tinggal pilih gerakan nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4, ada 5, kan ada 5 gerakan. Yang dilakukan pertama sebelum melakukan gerakan, tulis denyut nadi awalnya dulu, dihitung dulu. Dihitung, setelah selesai dihitung, catat, dimasukkan di Google Spreadsheet. Kemudian melakukan gerakan nanti selesai menghitung denyut nadi lagi. Kemudian yang terakhir dikasih umpan balik umpan balik gerakannya atau apa yang sudah dilakukan oleh teman. Nah, ini pilihan nomor gerakannya ya. Nanti kakak pilih yang paling disukai. Ada gerakan yang pertama yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Nah, ini mungkin nanti kakak-kakak sebelum melakukannya perlu perlu ruang dulu, ya. Mungkin mejanya atau kursinya digeser-geser biar pas gerakan nggak terganggu ya. Nanti tapi sebelum dimulai ini lihat-lihat dulu untuk penjelasannya. Nah, ini ada contoh videonya ya. Nah, ini gerakan pertama tadi yang membungkuk ya, menekuk membungkuk. Nah, yang kedua ini jumping jack, ketiga lari di tempat, yang keempat tangan menyentuh silang, ya, menyentuh kaki. Yang kelima gerakan cuma loncat-loncat di tempat. Nah, ini gerakannya itu dilakukan 2 kali 8, 2 kali 8 dengan intensitas moderate, nih, moderate atau sedang lah, jangan terlalu cepat, jangan lambat sekali. Nih. Nanti saya tayangkan juga ini gerakannya pas melakukan gerakan ya. Nah, setelah selesai melakukan gerakan, dihitung denyut nadinya terakhir. Kemudian bergantian melakukan gerakan observasi. Nah, setelah itu nanti setelah selesai kita memberikan umpan balik di spreadsheet gerakan dari teman kita atau pasangan kita melakukan gerakannya. Nah, ini nanti baru melakukan refleksi. Saya kirim Google Spreadsheet-nya dulu ya. Bisa diakses nih kakak-kakak itu Google Spreadsheet-nya. Ini saya hentikan dulu. Nah, ini kan ya, silakan. Ini udah ada yang mengisi. Yang pertama yang melakukan gerakan berarti yang nomor ganjil dulu ya. Yang kedua yang pengamat dulu. Yang semuanya memilih dulu gerakan boleh diisi dulu. Silakan kakak-kakak semuanya mengisi dulu, memilih gerakan sama menulis denyut nadi ya masing-masing ya. Sendiri-sendiri dihitung sendiri, nggak serentak 1 menit. Contoh gerakannya nanti saya share screen lagi.
Yang pertama milih gerakan, diisi dulu, terus kemudian denyut nadi awalnya ditulis dulu. Hitung denyut nadinya langsung saja, beri sendiri-sendiri nggih. Kalau bersama-sama nanti mungkin nggak tepat. Hitung sendiri 1 menit, dihitung berapa, atau 10 detik kali 6, gitu aja. Kemudian langsung ditulis di spreadsheet. Ini yang belum, Kak Winarti, Kak Setio, dan Kak Uvin. Nanti kalau sudah menghitung denyut nadi awal dulu semuanya, nanti baru melakukan gerakan. Gerakannya udah ini ya, Kak. Kira-kira udah hafal. Gerakan pertama seperti apa, gerakan kedua, gerakan ketiga, keempat, kelima. Akhirnya nanti dulu, Kak Iksan, belum. Nanti kalau sudah melaksanakan gerakan, baru di ini. Bersama-sama sih, berpasangan sih. Gimana, ada pertanyaan belum sebelum melakukan aktivitas role play? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai nggih. Yang pertama melakukan gerakan yang absen, yang ganjil nggih. Nanti yang genap jadi pengamat. Ya, kita kasih ruang dulu nggih, kasih agak berdiri, agak gerak kita. Berarti yang gerak pertama absen ganjil, Kak Irvani, pengamatnya Kak Kartia. Kemudian selanjutnya sampai terakhir. Untuk mengetahui gerakannya dari pasangan gimana, Kak? Di Zoom ini atau ada board sendiri? Di zoom saja, di zoom sendiri aja. Oke. Oh, iya. Nanti open kamera, lihat kelihatan gerakannya. Ini tadi saya stop share screen ya, ini kalau sudah selesai. Saya kira udah hafal ini gerakannya ya. Yang satu, lekuk, jumping jack, ini ya, mat, Gerakannya selama 1 menit ya? 2 kali 8. Oh, 2 kali 8 hitungan. Oh ya, sorry. Iya, 2 kali 8 moderate ya. Tadi di ini, di
Sini kan ada ini tadi. Oh ya ya. Bentar. Di tulisan ini tadi. Nah, ini lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderat. Moderat atau ya biasa sedang nih. Baik kakak-kakak yang nomor absen 1 ya, nomor absen ganjil. Ganjil melakukan dulu yang gerakan yang kedua, mengamati dulu, mengamati. Nah, ini Kak Setio sudah hadir. Mungkin Kak Winarti ini pasangannya. Silakan untuk menjadi pengamat dulu dari Kak Winarti. Nah, ya. Mungkin kalau saya bisa minta tolong salah satu atau dua, kan di Bapak Ibu kan di sekolah bagi kalau ada yang teman guru supaya memvideo aja, memvideo gerakan Pak Bapak kakak-kakak semua sedang melakukan role play. Nanti biasanya dari pusat minta contoh gerak apa yang ada dokumen-dokumen dari peserta dalam kegiatan ini. Mungkin ada teman atau apa supaya memvideo ya jangan lama-lama paling 5 atau berapa menit aja. 5 menit lah. Sudah siap ya kakak-kakak, kita akan melakukan ya. Yang pertama dulu ganjil. Nah, ya. Mengetahui gerakannya dari temannya itu lewat ini, lewat layar ya, lewat layar yang ya. Ya siap, bisa dimulai kakak-kakak. Hitungannya 2 kali 8 ya. Silakan. Pilih gerakannya, kemudian gerak. Itu Kak Kendi sudah melakukan gerakan, Kak Ivani sudah, Kak Iksan Gunawan juga sudah. Cukup 2 kali 8, kemudian setelah selesai gerakan, hitung lagi denyut nadinya. Ya. Kemudian tulis di spreadsheet. Setelah selesai menghitung denyut nadi, setelah melakukan gerakan, ditulis lagi. Yang gerak, yang absen ganjil ya berarti tadi yang sudah melakukan. Ini masalahnya videonya ini ada di PPT sih, jadi saya nggak bisa kirim videonya. Langsung masuk ke PPT. Yang yang absen ganjil berarti sudah melakukan ya. Udah. Sekarang ditulis ya, dihitung denyut nadinya, terus ditulis di spreadsheet. Lady tadi sudah ya, sudah menulis denyut nadinya.
Kak Eko Hernawan sudah, Kak Amali sudah, Kak Kendi juga sudah. Ya, untuk umpan baliknya berarti yang pengamatnya ya yang menulis umpan baliknya. Nanti ya sebaliknya. Ini untuk pasangannya gitu tadi. Berarti yang nomor ganjil sudah melakukan gerakan, yang nomor 2 memberikan umpan balik, nanti gantian. Tadi kalau di chat Kak Yugo sama Kak Yusuf harusnya. Baik Kakak, sekarang gantian ya yang nomor absen genap melakukan gerakan, yang absen yang ganjil mengamati gerakannya. Silakan. Ya, Kak Sabtono memilih gerakan lari cepat, Kak Eko Prianto jumping jack, di luar loncat-loncat ya. Lakukan 2 kali 8, cara modernnya Kak Yusuf Hermawan hilang kaki ya. Kamaludin juga. Kak Setia Adi Santoso kok belum kelihatan ya? Setio tadi udah join tadi, tapi kayaknya nah ini Kak Sudah, Pak, mau milih. sudah. Oh, Oh sudah. ya, Nah, kalau sudah hitung jenis nadinya selama 1 menit ditulis di spreadsheet-nya tadi ya. nggak masuk lagi.
Ditakon. Baik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah melakukan aktivitas role play nggih. Tadi melakukan gerakan nggih. Gimana kakak-kakak? Agak kemeringat? Ya, biasanya duduk tapi sekarang gerak nggih. Baik, kakak kita lanjutkan nggih. Ini tadi sudah sampai ke gerakan. Ya, saya sedikit lagi. Tadi sudah dihitung denyut nadinya dan dicatat. Sudah bergantian nggih melakukan gerakan dan observasi. Umpan balik juga sudah, ini sudah pada mengisi gerakannya sudah sesuai, sudah pas. Nah, sekarang kita refleksi nih kakak. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, ini untuk pertanyaan ini satu, siapa yang mau ini kira-kira berbagi pendapatnya? Silakan raise hand untuk memberikan jawabannya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan? Kak Yugo, ya silakan Kak Yugo. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk kita mengetahui kesungguhan itu dilihat dari gerakannya, itu dari gerakan tangan dan gerakan kaki. Itu bisa dilihat kalau misalkan jatahnya memang nekuk ya nekuk, jatahnya lurus ya lurus, begitu Pak. Terus pandangannya juga ke depan, tidak sambil cemberut, juga tidak sambil membungkuk gitu. Juga gerakannya tidak gemulai. Itu menurut saya menunjukkan kesungguhan dalam gerakan. Terima kasih Kak Yugo, kita beri apresiasi nih. Memang betul sekali nih, kita kan bisa melihat gerakannya temenanan apa ora gitu tadi. Nanti juga bisa dilihat dari denyut nadinya nih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih kakak-kakak, ini adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Monggo silakan yang mau memberikan pendapatnya. Kak Amali silakan monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya efek yang dirasakan setelah melakukan latihan yaitu denyut nadi terasa bertambah, gitu Kak. Adanya perubahan dari denyut nadi awal, kemudian setelah melakukan gerakan itu denyut nadinya bertambah. Terima kasih.
Terima kasih Kak Amali yang memberikan pendapatnya. Kita beri apresiasi. Ya, memang efek ya atau ya dirasakan setelah latihan dilakukan ya jelas saja yang tadinya duduk di depan layar kita gerak otomatis kan ada perubahan gitu. Di dunia tadinya mungkin bisa bertambah juga terus ada gerah ini kepanas keringat juga bisa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Monggo silakan yang mau berbagi pendapatnya lagi disilakan. Kak Kendi, silakan Kak Kendi. Cek, mohon izin apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, jelas jelas Kak. Menurut saya itu efek yang mengindikasi itu karena kerja organ kita dari tadi semula kita cuma duduk mendengarkan Bapak berbicara, setelah itu kita melakukan aktivitas yaitu tadi yang dipilih itu sehingga kerja organ tubuh kita khususnya jantung itu bekerja sehingga mengakibatkan denyut nadi itu bertambah seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kendi. Kita beri tepuk tangan atau apresiasi jempol nih. Ya, efeknya memang kita rasakan gitu tadi ya. Kemudian, nah yang penjelasan yang terakhir, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Silakan yang mau berbagi pendapatnya dulu. Boleh, raise hand. Jawab pertanyaan refleksi ini. Menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Ya Kak Eko Ferianto, silakan. Ya, izin menjawab Pak semua. Mungkin yang mempengaruhi perbedaan denyut nadi adalah perlakuan terhadap tubuh kita, Kak. Jadi perlakuan yang sebelumnya kita santai, tidak melakukan aktivitas, tetapi setelah diperlakukan peningkatan aktivitas sangat mempengaruhi peningkatan dari denyut nadi yang kita rasakan, Pak. Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Eko Ferianto. Benar, ya, seperti hampir sama dengan pertanyaan nomor 3 tadi juga. Coba ini. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah melakukan aktivitas role play. Nah, sekarang mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Ini pembelajarannya, refleksinya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah, ini ada kuncinya ini kakak-kakak. Kemudian, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, untuk menjawab ini, nanti kakak-kakak bisa mengisi di Jamboard. Nanti linknya saya kirimkan ini. Ini pertanyaannya berarti ada dua slide Jamboard untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Saya kirim di chat ya. Nah, bisa diakses nih kakak itu. Nah, menurut kakak aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik apa tidak ini? Kenapa ini? SCL ini. Seperti biasanya ditulis nama baru jawabannya.
Baik kakak, nih betul sekali nih sudah mengisi semuanya. Untuk pertanyaan pertama, apakah menurut kakak-kakak aktivitas di lingkungan sing pembelajar PJOK yang berusaha pada peserta didik? Ya tentu saja ya, karena di dalam pembelajaran tadi peserta didik atau kakak-kakak semua yang praktek tadi diberi kebebasan ya untuk memilih gerakannya. Jadi gerakannya sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan. Untuk perbaikan pembelajarannya ya bisa lah, nanti bisa ada yang mengatakan perlu mencoba beberapa gerakan, ya boleh, ini tergantung waktu dan ininya. Ini karena cuma kalau jadi cukup satu yang digerakkan, yang dipraktekkan. Ini tadi udah, nah tadi saya sudah sampai sini ya. Nah sekarang ini juga ada jambut lagi nih kakak-kakak. Nanti kakak-kakak menuliskan apa sih peran guru dan peserta didik di dalam pembelajaran SL yang kakak ketahui dulu. Ya, ketahui dalam tugas guru dan peserta didik dalam SL apa nanti. Silakan tulis juga di jambut. Jambutnya, link jambutnya saya kirim di. Itu sama lagi kakak, ada dua slide, ada dua halaman. Yang pertama peran guru dalam SL, kira-kira apa saja. Yang kedua peran, ya, ya. Saya kirim ulang nih, bisa ini untuk kak yang tadi terputus. Juga saya kirim di grup sih juga bisa ya. Nanti mungkin ada yang mungkin belum sempat ngisi, nanti bisa diisi di lain waktu.
Baik, terima kasih kakak yang sudah mengisi di Jambot ya untuk peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran Student Center Learning ya, atau SCL. Nah, ini juga ada video lagi dari Miss Cassandra ini paparnya. Bisa ada suaranya apa enggak ini kalau Copy dulu. What's important here is that we're sharing the decision. Ya, ada suaranya kak, videonya. Ada. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Kak dari Miss Cassandra ini pada untuk SCL Student Center Learning itu who, what, where, when, how ini dari peserta didik. Siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini tadi yang sudah kakak-kakak tuliskan di Jambon, ini di LMS juga sebenarnya ada nih kakak-kakak. Ini kakak sudah berselancar, sudah paham. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ini tadi banyak yang sudah mengisi sebagai fasilitator. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian apa peran dari peserta didik? Harus aktif ya dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Mengkaji kompetensi dan strategi belajar yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya, kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan
berpikir tingkat tinggi seperti analisis, analisis dan evaluasi. Ya ini kelihatan kedengarannya ini memang agak sulit nih, apalagi untuk jenjang SD. Membuat rencana pembelajaran, nah ini ya mungkin untuk kita sebagai guru mungkin bisa kombinasi nih, bisa kadang-kadang SCL, kadang-kadang komando, kadang-kadang apa nah. Pembelajarannya, gaya mengajarnya bisa digabung-gabung. Nggak mesti harus SCL terus. Kalau misalnya pembelajaran akuatik renang, SCL, nanti kita bawa anak 20 misalnya bisa pulang tinggal 19. Nah, pada suatu saat atau suatu ketika itu pembelajaran harus ada komandonya juga nih. Karena tidak semuanya harus SCL. Juga harus ada teacher pusat berpusat pada guru. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar nih. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini maksudnya. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini ada jenis-jenis pembelajaran SCL nih yang mungkin kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran. Mungkin bisa kakak-kakak tuliskan misalnya apa sih jenis-jenis SCL yang biasa atau yang pernah kakak-kakak lakukan. Silahkan bisa ditulis saja di kolom chat. Kak Lady Discovery Learning, Kak Asteria diskusi, Kak Titis TGT, Pak Samaludin model pembelajaran berkelompok. Ya, Kak Sabtono Roleplay seperti tadi yang sudah dikatakan nih. Banyak sekali contoh-contoh dari SCL. Nah ini kakak-kakak ya. Tadi sudah, nah ini contohnya jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada yang di sini ditulis ada 9. Ada kelompok nih, smart group diskusi kelompok, group play, discovery learning, set, directed learning, corporate learning, contextual learning, problem based learning, collaborative learning, project based learning, PCPL. Nah ini sebenarnya kita secara tidak tahu atau tidak sengaja pernah melakukan ini, cuma nggak tahu ini namanya apa. Nah ini yang perlu saya tegaskan di sini, mungkin ada perbedaan ini antara problem based learning PBL dan project based learning. Nah ini yang sering kadang keliru. Nah untuk tugas di modul 3 nanti kakak-kakak membuatnya project based learning ya, bukan problem based learning. Project based learning nanti ada tugas untuk membuat rancangan, baru rancangan untuk PJPL. Nanti di modul 3 akan dibahas. Jadi PJPL ini proyek nanti yang itu proyek kan nggak mungkin apa ya dalam waktu dekat lah, paling ya ada beberapa satu semester atau beberapa minggu. Nah ini namanya pembelajaran proyek yang delaynya prosesnya. Nah, baik kakak, kita sekarang masuk ke aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik ini. Di LMS juga banyak ini, ada karakteristik, ada jasmani, sosial ya, emosional, mental ya. Ini di modul 1.3 ini memang cukup tebal nih, yang penulisnya Dr. Agus Mahendra, itu dosen dari UPI Bandung. Kalau modulnya itu tebal, lampirannya banyak karena ini ada karakteristik ya, karakteristik dari anak.
Ini dari PAUD, SD, menengah juga jenjang atas. Nah, ini sekarang ada puzzle. Kalau tadi di agenda kegiatan itu ada ke puzzle. Nah, ini ada karakteristik atau aktivitasnya, terus ada bidangnya apa, usianya apa. Nah, mungkin yang pertama sekarang kakak coba cermati ya karakteristiknya atau aktivitasnya. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu kira-kira bidangnya bidang apa? Silakan bisa ditulis kolom chat atau yang mau biar cepat mau resen monggo. Untuk karakter ini langsung bidangnya apa? Kira-kira apa ya kakak? Ya jasmani ya betul. Kita lihat jawabannya, ya betul. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini kira-kira bidangnya apa? Tulis kolom chat aja nggak apa-apa. Ya, ya betul. Udah pada pinter nih, udah baca modul ini. Sosial ya. Ya. Kemudian selanjutnya, mereka mulai mengalami emosi, emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya. Nah, ini kira-kira bidang apa ini? Ya, emosional ya, betul ini. Nah, ini kebetulan jawabannya kok urut ya, jadi mudah. Ini yang terakhir jelas mental ya. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, selanjutnya, nah ini ada garis lagi nih ya, harusnya ada penghubung antara bidang dan usia. Nah, ini kira-kira untuk bidang karakteristik atau aktivitas jasmani ini usianya usia berapa ini Kak? Usia 02 kah atau 34, 56, 6, 12, 12, 18. Silakan ditulis di kolom chat Kak. Yang karakteristik atau aktivitasnya bidang jasmani usianya berapa? Oh ya. Ya, betul. Usia 0 sampai 2 tahun nih. Kemudian ini yang selanjutnya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri. Nah, ini karakteristiknya sosial. Ya, ada yang jawab 56, Kak Titis, terus siapa lagi? Ya, 56, Kak Eko. Kita lihat jawabannya apa? Oh ya, betul, 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya, untuk karakteristik ya, atau aktivitas yang menunjukkan bidang emosional ini berarti usia berapa ini? Tulis kolom chat. Ya, ada yang jawab 6, 12. Kak Iksan, ya 6, 12, 16 ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini untuk bidang mental. Kira-kira usia berapa ini? Apa ya, kebanyakan pada 12, 18 ini. Coba kita lihat. Nah, ternyata, nah kalau dilihat di lampiran di ini, usia ini masuk 6, 12 ini. Karena baru memahami, ya, memahami, mengelola, belajar memahami. Mungkin kalau 12, 18 sudah bisa mengaplikasikan. Ini ada mari diskusi, ada pertanyaan. Nah, ini supaya nulis di colok chat saja ini kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa sih pentingnya? Nomor 1 dulu saja.
Nanti tinggal nomor 2. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kak Pinarti, penyesuaian model pembelajaran. Kak Titis, agar tidak Kak Titis agar tidak salah arah dalam memberikan pelayanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian Kak Yanuar, penting bisa melihat bakat dan minat murid dalam pembelajaran. Ya, kemudian yang pertanyaan nomor 2, kira-kira apa Kakak? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana cara mengakomodasinya? Ya, ada tes awal, ada mengetahui perilaku yang tepat nih. Baik, terima kasih Kakak yang sudah menjawab di kolom chat nih. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, ini masuk ke pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ini ada dari Tomlinson ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini dari Tomlinson ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, selanjutnya ini dalam PJOK ini terutama nih. Ini yang diferensiasi itu kita pahami itu ada kan diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, diferensiasi konten itu merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten itu adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses itu merujuk pada strategi yang memberdayakan proses hasil harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari konten tersebut. Kemudian diferensiasi produk itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Nah, ini kalau di dalam PJOK itu biasanya yang lebih mudah untuk diferensiasi yaitu untuk intratas dan intertas. Apa sih intra dan intertas itu? Kalau intratas itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan di dalam tugas yang sama ya. Tugasnya sama, kontennya sama, misalnya satu gerakan, tapi dibeda-bedakan menjadi sub gerakan berdasarkan tingkat kesulitannya, berdasarkan konsep gerak, tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Kemudian kalau intertas ini
merujuk pada aktivitas yang dilakukan dalam tugas yang berbeda. Tugasnya berbeda ya, tapi guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda sesuai level kesulitannya. Level kesulitannya itu sama ya, untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemaran anak. Seperti dalam studi kasus yang di LMS itu kakak-kakak sudah berdiskusi, itu contoh situasi 1, situasi 2, kan ada pembelajaran seperti passing atau passing PowerPoint, passing bola juga itu ada. Nah, kemudian adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi berdiferensi dalam PJOK? Ini pertanyaan-pertanyaan yang di LMS ya kakak-kakak sudah mengisi. Ya, bagi sebelumnya saya akan tampilkan yang apa ya, contoh situasi. Mungkin sudah ada sih di ini sih. Masih kesimpan apa enggak coba. Nyimpan saya. Nah ya, ini untuk unggah refleksi modul 1.3 ini due date-nya itu kalau nggak salah 25 apa ya. Ini udah ada beberapa yang mengisi tugas nih, menjawab. Dan silakan nanti kakak-kakak yang belum aktif melihat progres dari tugasnya. Ini untuk tugas refleksinya due date-nya tanggal 25 Juni, 25 Juni malam, 23.59. Jadi masih ada 1 hari lagi untuk melakukan membuat refleksi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Ya, alhamdulillah selesai nih kakak. Saya sebenarnya pengen menampilkan yang situasi itu contoh pembelajaran diferensiasi itu, tapi saya cari nggak ketemu. Ya, Kak Amali, Raisen, monggo, ada yang mau disampaikan? Mohon izin bertanya Kak Aris, untuk pengiriman tugas di LMS itu dibebaskan ya, maksudnya itu boleh format PDF maupun Word mungkin seperti itu nggih? Apa tahu mau slide ini maksudnya satu persepsi apa bebas sesuai karya dari kita begitu? Baik, terima kasih Kak Amali ini pertanyaannya. Untuk tugas sebenarnya kalau saya sendiri bebas gitu, monggo Bapak Ibu mau kreasi apa gitu. Tapi kadang kalau mungkin fasil lain di kelas lain mungkin yang belum pengalaman gitu ya. Jadi harusnya sesuai apa mungkin harus PDF harus Word. Jadi tidak muncul. Sebenarnya setiap tugas baik bentuk apapun itu bisa muncul kalau fasilnya tahu bisa di-download. Kalau saya misalnya ada kakak-kakak yang mengirimnya bentuk video. Bentuk video kan otomatis nggak langsung muncul gitu di LMS. Nah, mungkin kalau fasil lain yang belum pernah jadi fasil mungkin bingung dikira peserta itu tidak mengirim padahal harus di-download dulu. Nah, kalau bentuk video saya download dulu baru bisa melihat apa videonya bentuknya apa sesuai apa enggak. Kalau bentuk PDF atau Word bisa muncul, bisa langsung muncul gitu. Jadi monggo untuk kakak-kakak sekreatif mungkin ya bisa pakai Canva, PDF, video, tapi harus sesuai dengan apa ya, sesuai dengan petunjuk di LMS ya. Mungkin
ada pertanyaan pemantiknya ya pertanyaan pemantiknya pakai itu, karena untuk model-model refleksi itu sebenarnya banyak ya, tapi kadangan di LMS sudah dikasih ke pertanyaan panduan itu sebenarnya sudah sesuai dengan framework yang dibuat. Jadi kalau ada pertanyaan pemantiknya ya dikerjakan sesuai pertanyaan pemantiknya saja. Kalau misalnya nggak ada, nggak bila boleh kita membuat pakai model-model yang lain. Itu untuk tugas itu boleh bebas ya. Kalau misalnya nggak bisa terbaca, nanti baru saya mungkin bisa japri ke kakak-kakak semua, ini tugasnya nggak bisa kebaca supaya diulang mungkin. Kalau sampai saat ini sih semua yang ngirim tugas baik bentuk PDF, video atau PPT itu bisa kebaca semua. Saya walaupun saya harus download dulu. Oke. Silakan Kak Samaludin. Monggo kalau mau ada yang tanyakan. Masih mute tapi ya apa belum? Tidak ada suaranya, Kak. Iya Kak Samaludin nggak ada suaranya. Mau tanya atau cuma kepencet nih? Rasennya tulis di sini. Oh baik ya. Oh gitu pencet nih. Baik kakak, kalau apa yang ada yang mau ditanyakan lagi, terutama untuk tugas-tugas di LMS ya. Untuk tatap maya selanjutnya nanti ada satu JP ya untuk melanjutkan modul 1.1 melahirkan refleksi. Jadi belum masuk ke modul selanjutnya modul 1.4 nih, tapi modul 1.1 dulu nanti satu JP besok. Kalau alurnya melihat alur RFS-nya biasanya seperti itu. Untuk modul 1.4 ini termasuk modul yang favorit ya karena di dalam PJOK ini banyak membahas tentang isu-isu gender dalam olahraga. Itu juga nanti ada mungkin ada diskusi juga. Ada yang untuk progres tugas itu selalu dicek ya kakak. Mungkin ada yang kuisnya, walaupun kuis itu belum keisi itu harus diisi nih. Itu jadi sebelumnya nih saya mohon maaf nih kalau saya seperti debt collector nih. Debt collector selalu menagih tugas-tugas kakak-kakak. Ini untuk kebaikan kita semua nih. Karena pengalaman saya tahun kemarin, saya terutama kita ya di gelombang 2 ini kan gelombang akhir biasanya nanti belum selesai program udah ada apa ya refleksi untuk pengumuman. Nah itu kalau tahun kemarin saya sampai dikejar sampai Cek, cek. malam saya harus apa ya, harus ngirim tugas. Nah, lebih baik kan dari awal semua tugas sudah selesai jadi nanti Cek. ada tadi ya. Oke Kak Samaludin ada yang ditanyakan Pak? Cek, cek. Oh, sudah izin Ya, sudah ada suaranya, Kak. udah Kak, silakan. Oke. Tadi saya mau bertanya izin karena ini ada kendala di speaker. Izin tadi menyambung yang sudah ditanyakan oleh Kak Amali terkait tugas. Jadi saya mau tanya terkait tugas video pembelajaran Kak itu di modul yang keberapa gitu. Soalnya saya kemarin sudah izin sudah buat video, cuma belum tahu video pembelajaran saya sudah sesuai dengan pembelajaran atau belum. Dan itu durasinya berapa Kak kemarin saya lupa. Kebetulan kemarin saya ambil video durasinya hampir 30 menit lebih Kak. Karena informasinya tanpa diedit kan ya Kak ya. Kalau misalnya diedit boleh, misalnya kita bisa dikompres jadi 30 menit. Karena kemarin ternyata lebih dari 30 menit kayak gitu. Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya baik Kak Samaludin ini tentang tugas pembuatan video ini. Itu nanti diunggahnya pada lakukan modul 2.1 nih kakak. Jadi setelah tes awal, setelah melakukan ada tes awal
tes awal sebelum modul 2 itu ada tes awal. Nah, itu akan terbuka setelah kita melakukan tes awal, baru nanti bisa diunggah, baru linknya baru terbuka muncul. Yang penting sekarang kita sudah punya videonya dulu, disimpan. Bisa disimpan ya dalam bentuk file, bisa diupload di YouTube, atau monggo lah, terserah. Nah, untuk videonya itu ya maksimal sebenarnya 30 menit, tapi kalau lebih sedikit ya nggak apa-apa. Karena nanti kan video itu akan dianalisis oleh kakak-kakak sendiri. Kalau waktunya misalnya ini kan minimalnya apa? Ketentuannya 30 menit. Kalau misalnya sampai 40 atau 50 menit, nanti menganalisisnya itu lama nih, karena berulang kali nanti diputar, dianalisis, ada analisis umpan balik, waktu, konten. Nah, itu banyak nanti di modul 2.1 pembelajaran PJOK yang efektif. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih pembelajaran PJOK yang efektif, nanti menganalisis video tersebut. Yang penting kita sudah punya dulu nih. Monggo Kak Sawaludin lagi. Izin ya, berarti kalau misalnya lebih gimana Pak? Diedit boleh atau seperti apa gitu? Izin. Nggak apa-apa Kak, kalau kebanyakan banget nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di edit nanti apa ya? Takut nanti potongannya nggak pas. Kalau lebihnya sedikit nggak apa-apa. Berapa menit sih paling Kak? 40 Kak. 40 hampir 45. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kemarin waktu apa ya? Waktu saya di Tangerang itu juga menganalisisnya video 60 menit, lama banget. Yang membuat 60 menit, tapi contoh saya sebentar contoh. 40 nggak apa-apa Kak. Nggak begitu lama. Daripada buat lagi ulang. Ada lagi yang ditanyakan Kak? Ya, kalau tidak kuatkan pemahaman, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu nih kakak. Ini sinyalnya agak kurang bersahabat di tempat saya. Kadangan off cam, kadangan on cam sendiri. Baik kakak, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini kakak. Berdoa sesuai agama dari masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, kita foto bersama lagi kakak. Kalau bisa ini kameranya on semuanya. Senyum dulu ya, Cis. 1, 2, 3. Ya, lagi mungkin kayak gini, literasi. 1, 2, 3. Baik kakak, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Saya dari awal sampai akhir bila ada kesalahan, kekurangan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kakak-kakak. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.